Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi ekonomi kelas 10, yaitu tentang alat pembayaran non-tunai. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian alat pembayaran non-tunai. Kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan alat pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama kita yaitu tentang pengertian alat pembayaran non-tunai. Apa itu alat pembayaran non-tunai? Alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik, sehingga pembayaran terhadap suatu barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan uang giral dan alat pembayaran menggunakan kartu. Uang giral sendiri itu apa? Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito, di bank yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. Adapun uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Jadi meskipun alat pembayaran non-tunai ini sah, tetapi tidak semua transaksi itu bisa menggunakan pembayaran tunai. Contohnya ketika kita transaksi di pasar tradisional, itu masih menggunakan uang tunai. Selanjutnya yaitu adalah jenis alat pembayaran non-tunai. Secara umum, jenis alat pembayaran non-tunai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berbasis kertas atau paper based, yang kedua berbasis kartu atau card based, yang ketiga berbasis elektronik atau electronic based. Oke, kita akan bahas satu persatu dari jenis alat pembayaran non-tunai ini. Yang pertama yaitu berbasis kertas atau paper based. Contohnya yaitu pertama adalah cek. Apa itu cek? Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Itu cek. Yang kedua ada bilet giro. Apa bilet giro? Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank tempat menyimpan uang untuk memindah bukukan sebagian dana yang ada di rekeningnya kepada pihak penerima yang disebutkan. Jadi ini adalah contoh pembayaran non-tunai berbasis kertas. Ada cek dan bilet giro. Ini mungkin teman-teman belum pernah lihat cek atau bilet giro, contohnya seperti ini. Nah, dari kedua contoh ini, cek dan bilet giro, perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Kalau cek itu nanti ketika kita mau mencairkan ke bank, itu akan mendapatkan uang dalam bentuk cash atau tunai. Sedangkan kalau bilet giro, itu nanti uang yang kita terima itu tidak dalam bentuk tunai, tapi akan ditransfer ke rekening kita. Jadi di situ letak perbedaannya antara cek dan bilet giro. Selanjutnya yaitu berbasis kartu atau card based. Nah, untuk berbasis kartu ini contohnya ada 4. Yang pertama ada kartu kredit, kartu elektronik, kartu ATM, dan kartu debit. Oke, kita akan bahas satu persatu dari alat pembayaran non-tunai berbasis kartu. Yang pertama yaitu adalah kartu kredit. Apa itu kartu kredit? Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang sifatnya hutang. Jadi apabila ada seseorang yang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi, orang tersebut akan memiliki hutang pada bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Jadi kartu kredit ini pada prinsipnya menggunakan prinsip buy now, pay later, yaitu beli sekarang, bayarnya nanti. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika dia membayar pakai kartu kredit, bank yang mengeluarkan kartu tersebut yang membayar terlebih dahulu. Sedangkan nanti si nasabah atau pemilik kartu kredit tinggal membayar
membayar ke bank yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian, mungkin bisa di awal bulan atau di akhir bulan. Untuk kartu kredit ini mungkin teman-teman kadang berpikir enak ya punya kartu kredit, ketika kita belanja tinggal gesek aja. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan kartu kredit. Ketika kita tidak menggunakan dengan bijak, bahayanya kita akan pola hidup yang konsumtif. Karena apa? Ketika kita belanja, kita tidak terasa ketika membayar. Tetapi nanti tagihannya itu di akhir bulan akan ditagihkan sejumlah transaksi yang kita lakukan. Itu kartu kredit. Selanjutnya yaitu kartu ATM. Apa itu kartu ATM? Kartu ATM merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk melakukan penarikan dana tunai ataupun pemindahan dana dengan mengurangi simpanan yang dimiliki oleh pemilik kartu pada bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Jadi biasanya ketika kita menjadi nasabah atau membuka tabungan, itu akan diberikan kartu ATM karena untuk memudahkan si nasabah dalam melakukan penarikan dana ataupun transfer seperti itu. Selanjutnya ada kartu debit. Apa itu kartu debit? Kartu debit merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi, contohnya transaksi pembelanjaan. Oke, jadi kartu debit ini hampir sama dengan kartu kredit tadi, cuma yang membedakan ketika kita pakai kartu debit dalam pembayaran, itu otomatis akan mengurangi simpanan kita pada bank tersebut karena sebelumnya kita mempunyai simpanan di bank tersebut sehingga kita diberi kartu debit. Berbeda dengan kartu kredit, setiap bulan kita akan ditagihkan sesuai pembayaran yang kita lakukan kalau itu kartu kredit. Jadi perbedaan kartu debit dan kredit itu terletaknya di situ. Selanjutnya ada kartu elektronik. Kartu elektronik atau uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran dan atau pemindahan dana. Biasanya kartu elektronik ini istilahnya e-money. Jadi ketika pengguna menggunakan kartu elektronik atau e-money, pengguna harus menyimpan sejumlah uangnya dulu di kartu tersebut dengan cara apa? Biasanya top up untuk mengisi sejumlah uang di kartu tersebut untuk bisa digunakan. Dan biasanya kartu ini hanya bisa digunakan untuk transaksi tertentu saja. Tidak semua transaksi bisa menggunakan kartu elektronik atau e-money. Contohnya misalkan menggunakan kartu elektronik atau e-money itu ketika kita menggunakan jalan tol, itu harus pakai kartu elektronik. Selanjutnya yaitu adalah transaksi non-tunai berbasis elektronik atau electronic based. Electronic based atau biasanya dikenal mobile based adalah sebuah sistem yang memperbolehkan nasabah untuk bertransaksi lewat seluler. Jadi semakin berkembangnya teknologi itu menyebabkan yang dahulu ketika mau transfer harus ke bank atau ATM, sekarang dengan adanya seluler atau smartphone, semua transaksi bisa dilakukan di mana saja by smartphone. Nah, kira-kira contohnya apa transaksi non-tunai berbasis elektronik ini? Nah, contohnya ada ini. Contohnya ada internet banking dan mobile banking. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah ini, internet banking dan mobile banking. Untuk internet banking, itu nanti sistem penggunaannya nasabah harus masuk ke website bank yang bersangkutan terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi. Jadi bisa lewat browser atau Chrome untuk masuk ke alamat websitenya bank tersebut. Tinggal diketik username-nya apa, password-nya apa, seperti itu. Selain internet banking, ada istilahnya mobile banking. Kalau tadi internet banking kita harus masuk dulu ke websitenya bank tersebut untuk bisa melakukan transaksi. Kalau mobile banking, itu kita harus menginstal aplikasi tersebut di HP kita untuk bisa menggunakannya. Jadi kalau internet banking itu tidak harus menginstal aplikasi di HP kita, tapi kalau mobile banking itu harus menginstal aplikasi tersebut di HP kita atau smartphone kita untuk bisa digunakan. Selanjutnya itu pembayaran berbasis electronic base, yaitu menggunakan e-wallet. Ini yang lagi ngetren sekarang.
e-wallet. Apa itu e-wallet? E-wallet merupakan dompet digital atau e-wallet adalah layanan aplikasi yang diciptakan guna memberi kemudahan pada penggunanya untuk melakukan berbagai pembayaran. Jadi kalau tadi ketika menggunakan internet banking dan mobile banking itu sebelumnya kita harus menjadi nasabah di bank tersebut untuk bisa menggunakan. Tapi kalau dengan menggunakan e-wallet itu tidak harus. Cukup kita menginstal aplikasi tersebut di HP kita. Setelah itu kita mengisi sejumlah uang di aplikasi tersebut dengan cara top up dan nanti kita bisa menggunakan simpanan uang kita di aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi. Makanya namanya dompet digital. Kenapa kok kita itu harus mendukung yang namanya gerakan nasional non tunai? Jadi yang pertama, dengan pembayaran non tunai itu akan lebih efisien. Kan apa? Lebih cepat, lebih mudah. Yang kedua, keamanan lebih terjamin. Mungkin dahulu kalau kita mau transaksi kadang kita takut dapat uang palsu, tapi dengan non tunai itu sudah tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya pengeluaran lebih terkontrol. Kenapa? Karena setiap transaksi itu akan ada riwayat transaksinya, sehingga kita bisa selalu memantau pengeluaran kita. Selanjutnya, manfaatnya meminimalisir tindakan kejahatan. Mungkin kalau dulu kita mau bertransaksi harus membawa uang tunai dan takut ketika mungkin dicopet atau dirampok, tapi dengan non tunai itu akan meminimalisir kejahatan tersebut. Kenapa? Kita tidak perlu membawa uang secara tunai, cukup kita menggunakan uang elektronik atau e-wallet sehingga transaksinya lebih aman. Selanjutnya yaitu adalah dengan pembayaran non tunai itu biasanya akan banyak diskon atau promo sehingga akan meringankan kita. Baiklah, demikian pembahasan video kali ini. Bila ada pertanyaan, ketik saran langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih.